Hey there, good morning good people. Hari ini kita bicara tentang keuangan, tentang finansial. Topik ini banyak yang minta, banyak yang tanya sama saya. Apa topiknya? Kali ini kita bicarakan apakah PHK mengeluarkan anak buah itu solusi finansial yang tepat dalam kondisi krisis. Apakah PHK itu jalan keluarnya? Yuk kita bahas. Nah, sebelum saya mulai, disclaimer sedikit ya, karena ini adalah topik yang sensitif. Saya tidak bermaksud untuk membuat orang, teman-teman yang melihat vlog ini salah paham, ya. Jadi ini sensitif sekali. Semua keputusan tidak ada yang mudah. Jadi kalau saya jelaskan ini murni untuk kepentingan pengetahuan di bisnis, untuk edukasi, sehingga Anda bisa paham seluruh sudut pandangnya bagaimana. Ya, jadi disclaimer tidak berarti keputusan Anda salah, tidak berarti Anda keliru mengambil keputusan mau memecat atau PHK atau tidak. It's really depending on the condition dari perusahaan Anda, tergantung dari kondisi perusahaan Anda. Ya, nanti saya kasih penjelasan lebih detail. Oke, mari kita mulai. Apakah PHK itu solusi finansial untuk perusahaan? Ada dasar pemikiran yang menurut saya cukup fundamental yang perlu saya luruskan. Mengeluarkan anak buah itu bukan solusi finansial, itu adalah solusi bisnis. Ya, jadi mem-PHK anak buah itu bukan solusi finansial, itu solusi bisnis. Mari kita lihat kenapa. Di dalam keuangan finansial, anak buah itu gaji dan fasilitas itu biayanya masuk dalam kategori cost. Ya, jadi kalau Anda lihat di penjelasan saya seperti ini, jadi ada omset kurangi dengan HPP sama dengan untung kotor. Nah, di sini ada untung kotor dikurangi dengan SGA. Ini pernah saya bahas di vlog saya beberapa waktu yang lalu. SGA itu Selling General Admin. Itu artinya apa? Di situ ada fungsi, ada unsur gaji di situ. Ya, di sini ya. Jadi ada unsur gaji di sini. Jadi menurut hukum finansial, SDM itu biaya. Sedangkan menurut hukum bisnis, SDM itu aset. Jadi bedanya jelas ya. Jadi manusia itu mengeluarkan manusia itu bukan solusi finansial, itu solusi bisnis. Nah, apa itu solusi bisnis? Berarti mikirnya harus jangka panjang. Kalau Anda berpikir untuk mengeluarkan manusia itu solusi finansial, maka dari awal manusia itu tidak boleh banyak-banyak. Karena apa? Karena dia adalah cost atau biaya. Ya, cukup jelas ya. Dasar pemikiran seperti itu. Jadi kalau Anda bilang bahwa manusia ini adalah ornamen biaya saja, maka di dalam hukum finansial Anda tidak boleh punya terlalu banyak biaya. Di dalam accounting biaya itu sedikit mungkin. Maka manusia jangan banyak-banyak. Tapi kita lihat perusahaan besar pada umumnya memiliki anak buah yang sangat banyak, karena itu keputusan bisnis. Oke, mari kita mulai. Ini harus pelan-pelan supaya tidak salah paham ya. Apakah PHK itu perlu pada saat seperti ini? Ada biaya dan cost, ada biaya atau cost dan kerugian yang muncul dari PHK. Ya, kita mulai dengan yang untungnya dulu. Apa untungnya Anda mem-PHK secara finansial? Untungnya adalah mengurangi biaya. Titik. Sehingga Anda punya uang untuk membiayai yang lain. Jadi gaji yang bersangkutan yang Anda keluarkan, Anda pakai untuk kepentingan bisnis yang lain. Nah, cuma itu untungnya. Cuma itu untungnya ya. Perhatikan, hanya itu untungnya. Apa kerugiannya? Ada dua ya. Jadi ada biaya yang muncul dan ada kerugian yang muncul ketika Anda mengeluarkan anak buah. Kita mulai dengan biaya dulu ya. Biaya ini ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Apa biaya langsung mengeluarkan anak buah? Anda bayar pesangon. Ya, perhatikan ya. Kalau kita mengikuti hukum, Anda mengeluarkan anak buah itu harus ada uang pisah atau severance ya, atau pesangon. Cukup jelas ya. Biaya tidak langsung itu muncul nanti setelah ekonomi membaik. Anda harus rekrut ulang. Anda harus mengeluarkan biaya untuk interview. Anda mesti biaya langsung untuk melakukan iklan di koran. Anda, which is sebetulnya itu rutin biayanya, tapi semakin Anda sulit karena Anda perlu training, biaya training anak buah yang baru masuk yang menggantikan anak buah yang Anda sudah keluarkan ketika krisis. Biaya tidak langsung ini perhatikan, ini mahal sekali loh ya, karena waktu Anda habis. Dan belum tentu anak yang Anda rekrut itu bisa berfungsi langsung.
Bisa saja ketika direkrut dalam 3 bulan nggak cocok, Anda resign kan. Kemudian Anda rekrut lagi yang baru, begitu seterusnya. Ini muncul lingkaran setan. Ya, semoga Anda paham bahwa ada biaya langsung yaitu pesangon, ada biaya tidak langsung yaitu ketika ekonomi membaik, Anda perlu rekrut ulang dan ini biayanya besar. Sekarang ada kerugian langsung. Ketika Anda memecat anak buah, kerugian yang muncul berdasarkan survei, dan ini bukan saya yang melakukan, berdasarkan survei, kerugian yang muncul adalah anak buah Anda yang hilang itu pekerjaannya harus dikeroyok sama anak buah yang lain. Dan ini menyebabkan slowdown. Ya, perusahaan Anda menjadi lambat dalam bekerja dan mistakes, kesalahan-kesalahan yang muncul yang terjadi karena pekerjaannya bukan di spesialitasnya, bukan pekerjaan di biasanya anak buah itu. Ya, menurut survei finansial secara global, biaya yang kerugian yang muncul karena anak buah Anda dikurangi sehingga harus dikeroyok itu setara dengan 50% gaji anak buah yang dikeluarkan. Setiap bulan Anda harus membayar kesalahan anak buah yang lain dalam mengerjakannya setara dengan 50% gaji anak buah yang dikeluarkan. Jadi kalau Anda keluarkan anak buahnya 2 orang dan 22 orang ini setara dengan gaji 10 juta apa 5 juta, maka Anda membayar uang 2,5 sampai 5 juta setiap bulan untuk membetulin kesalahan-kesalahan, mistakes, blunder, ketidakberesan pekerjaan karena kerjaannya dikeroyok oleh orang lain. Oke, itu kerugian langsungnya. Kerugian nggak langsungnya lebih mahal lagi. Ketika ekonomi membaik nanti, maka Anda perusahaannya tidak siap untuk berkompetisi. Kenapa? Karena anak buah Anda belum full team. Anak buah Anda baru belajaran. Anak buah Anda baru belajar bagaimana adaptasi. Kenapa? Karena yang sudah terbiasa sudah resign. Yang baru ini belum terbiasa. Nah, yang kita bilang namanya opportunity cost. Jadi kehilangan kesempatan untuk bersaing dalam kondisi baik, ekonomi membaik nantinya. Ya, dan ini menurut finansial di survei kurang lebih sekitar 2-3 kali total gaji anak buah yang diberhentikan. Setiap tahun Anda perlu kehilangan sama dengan 2-3 kali gaji total anak buah yang diberhentikan karena kehilangan kesempatan atau opportunity. Nah, ini yang kita bilang namanya kerugian nggak langsung. So, gimana coach? Berarti kalau cash flow saya berantakan bagaimana? Oke, seperti saya katakan di awal ya, keputusan untuk mem-PHK itu bukan keputusan finansial, itu keputusan bisnis. Jadi bila mana Anda melakukan PHK, satu, ketika anak buah Anda memang tidak kompeten lagi, Anda harus keluarkan. Daripada Anda membiayai anak buah yang tidak kompeten, memang udah waktunya dikeluarkan. Nah, di sini bedanya ya, saya tidak bicara tentang SDM karena ini bicara tentang finansial, tapi saya perlu cuplik sedikit. Ada perbedaan antara dipecat dan diberhentikan. Fired and lay off, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ada perbedaan antara dipecat dan diberhentikan. Dipecat ini artinya yang salah yang dipecat, yaitu nggak kompeten, bikin salah, SP1, SP2, SP3, itu dipecat. 3 poin ya. Apalagi sampai kriminal, mencuri, menggelapkan, pasti dipecat. Berarti kalau dipecat itu salahnya yang dipecat. Tapi kalau diberhentikan, bukan salah yang diberhentikan, yang memberhentikan, yang keliru hitung, keliru strategis, keliru menata anak buah, yaitu perusahaannya. Ya, sekali lagi, mohon jangan tersinggung, ini adalah ilmunya, ini adalah cara pandang yang menurut saya benar. Ya, ketika Anda memberhentikan anak buah, bukan dipecat, maka yang salah adalah memberhentikan, karena berarti Anda salah strategi, salah hitung, salah manajemen. Oke, so bila mana kita melakukan PHK anak buah, satu, dalam kondisi krisis seperti ini adalah cari anak buah Anda memang tidak kompeten. Jadi yang salah, Anda memecat anak buah, bukan memberhentikan. Anda pecat anak buah yang tidak memberikan hasil untuk perusahaan, yang hanya jadi beban perusahaan dan keliru, misman, misplace, misteknik, kompetensi, whatever it is. Jadi miss. Oke, berarti Anda pecat. Berarti yang salah yang Anda pecat. Nah, untuk mengeluarkan anak buah yang seperti ini, Anda mesti jelaskan sama tim bahwa anak buah ini dipecat karena memang dia tidak kompeten, bukan karena perusahaan hanya sekedar menghemat uang. Ini beda banget. Moral tim Anda menjadi baik ketika yang dikeluarkan itu karena dipecat. Beda loh ya, kalau sama anak buah Anda yang dikeluarkan itu karena oh ini dikeluarkan karena perusahaan menghemat. Ini pemikirannya jadi salah. Ya, karena konteksnya menjadi keliru. Anak buah Anda dikeluarkan karena dia tidak kompeten. Anda mesti ngomong, bicara dengan jelas kepada tim Anda yang lain.
Pertama, Anda PHK anak buah dalam kondisi krisis karena dia memang tidak kompeten, tidak becus, dan bikin rugi perusahaan. Keluarin PHK, satu. Kedua, kalau Anda downsizing, yaitu memang divisi yang bersangkutan sudah lagi nggak dibutuhkan, atau memang Anda cut atau Anda merger jadi satu. Jadi ini keputusan bisnis, bukan keputusan finansial. Sekali lagi, ini sudah kelima kali saya ngomongnya ya, atau keempat ya. PHK itu keputusan bisnis, bukan keputusan finansial. Anda merger beberapa divisi, Anda downsizing perusahaan Anda. Oke, perusahaan memang kondisi tidak memungkinkan, kita rapikan, kita mampatkan, kita ringkaskan. Oke, dan Anda memberhentikan perusahaan anak buah itu. Ingat, berarti ini perusahaannya yang harus bertanggung jawab. Karena memang keputusan strategi, bukan keputusan finansial. Ya. Yang ketiga adalah kalau Anda sudah menggantikan posisi yang bersangkutan dengan teknologi maupun apps. Ini juga saya pernah bahas agak jauh di beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, tentang bagaimana perusahaan bisa lebih agile, lebih lincah dengan menggunakan teknologi. Ya, jadi memang rencananya memang mengurangi sumber daya manusia karena menggantikan dengan teknologi. Maka Anda memberhentikan anak buah itu yang bersangkutan. Jangan memberhentikan anak buah karena Anda menghemat uang. Ini menjadi kacau nanti. Oke, tapi udah nggak mungkin lagi perusahaan tahan lagi untuk menanggung beban gaji. Maka terakhir yang keempat, this is the final last. Kalau udah nggak tahan lagi, berarti Anda memberhentikan anak buah karena posisinya perusahaan yang sudah mau tutup atau close down. That's it. Ketika keputusan pengusaha udah perusahaan yang mau saya tutup, maka perusahaannya saya berhentikan total semuanya. Itu karena keputusan perusahaan, manajemen, bukan finansial. Nah, so, Coach, kalau saya masih punya harapan untuk perusahaan nggak saya tutup, berarti logikanya adalah Anda tidak memberhentikan anak buah, kecuali yang dipecat karena tidak kompeten. Anda mempertahankan anak buah karena ini keputusan bisnis, mereka adalah aset. Tapi Coach, saya nggak mampu membayar mereka. Keputusan ini di tangan Anda, tapi saran saya adalah ajak mereka rembuk, kemudian minta mereka untuk setuju berapa persen pendapatannya harus dikurangi atau Anda putuskan sendiri. Ingat, ini bicara tentang moral juga ya, moral tip Anda harus dipertahankan. Nggak ada gunanya punya aset yang moralnya sudah hilang. Ya, jadi sekali lagi, PHK itu bukan solusi finansial, itu solusi bisnis. Anda bukan keputusan finansial Anda pakai, tapi keputusan bisnis. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, ini tidak mudah memutuskannya dan saya tidak ingin Anda menganggap ini sesuatu yang salah paham membuat Anda mikir saya memudahkan ini. Ini sungguh sulit keputusannya. Anda harus berpikir dengan tenang. Vlog ini saya maksudkan bukan untuk membuat Anda pikir, oh saya salah atau benar. Bukan, supaya Anda lebih paham, oh begini duduk permasalahannya. So it is time to decide apakah perusahaan Anda mempertahankan dan Anda melihat potensi jangka panjang masih ada or no. Karena di situ keputusan bukan finansial tapi keputusan bisnis. Semoga bermanfaat, semoga perusahaan kita bisa bertahan semuanya dan semoga kita bisa lebih baik dari hari ke hari. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Bye bye. Boom.